Menantu Super Han San Qian. Bab 6121 Cinabar. Melihat ke dalam rumah, rumah itu memang cukup sederhana, tetapi memang jauh lebih besar daripada rumah-rumah lain, dan menjadi lebih besar juga berarti lebih megah. Tanpa perlu orang lain untuk memimpin jalan, Han San Qian mungkin dapat memastikan dengan merasakan bahwa ini adalah rumah kepala desa. Pintunya terbuka, dan tidak terbuka lebar, tetapi lebih seperti dibuka pada sudut acak selama proses ketika bencana baru saja terjadi. Sekarang setelah semuanya berubah, rumah itu memiliki jenis kehancuran yang berbeda. Mendorong pintu hingga terbuka, meskipun tidak ada jaring laba-laba atau tanda-tanda lain bahwa rumah itu sudah lama tidak ditinggali, Anda dapat samar-samar memberi tahu semua orang dari perasaan populer bahwa rumah ini sudah lama tidak ditempati. Sepertinya tebakanku salah. Han San Qian melihat sekeliling rumah dan berkata dengan sedikit sedih. Lotus tidak berbicara, dan melihat semua perabotan di rumah itu dengan mata terbuka. Rumah di dalamnya adalah miliknya, yang di sebelahnya adalah milik saudara laki-lakinya. Dan yang di sana adalah milik ayahnya. Ada juga berbagai perabotan di rumah-rumah ini. Bagi yang lain, mungkin itu bukan apa-apa, tetapi bagi Lotus, rumah itu penuh dengan kenangan. Meskipun dia belum lama pergi, rumah itu tidak lagi ditempati, dan semuanya telah berubah. Rumah itu dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan yang berbeda. Air mata menggenang di mata Lotus, dan dia berusaha keras menahan kesedihannya. Xiaonu penuh perhatian dan telah memperhatikan detail ini. Dia dengan lembut menarik salah satu tangan Lotus untuk menghiburnya. Han San Qian juga dengan lembut menepuk bahu Lotus. Lotus memaksakan senyum. Seorang gadis seperti dia tidak ingin menangis di depan orang lain dan menunjukkan sisi lemahnya. Lotus berkata, ngomong-ngomong, Tuan Han, apakah Anda tidak ingin melihat ayah saya menggambar jimat atau semacamnya? Saya akan membawa Anda ke kamarnya. Setelah mengatakan itu, Lotus bangkit dan berjalan menuju sebuah ruangan di dalam. Begitu pintu terbuka, bau menyengat yang kuat masuk ke dalam rumah. Bau ini sedikit seperti bau dupa dan lilin, seolah-olah beberapa dewa dan Buddha telah disembah di rumah itu untuk waktu yang lama. Lebih jauh ke dalam, ada meja dan tempat tidur. Di dalam tempat tidur, ada lorong, lebarnya sekitar 1 meter dan panjangnya 4 atau 5 meter. Setelah masuk jauh ke bagian terdalam, ada kuil kecil. Ada patung dewa di kuil, dengan lilin yang menyala dan dupa di kedua sisinya. Di belakangnya ada kotak dengan tutup dan setumpuk jimat kuning di bawahnya. Lotus melangkah maju, dengan lembut mengambil jimat kuning itu, dan membelainya sedikit, seolah-olah dia mengingat ayahnya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Han San Qian, ini adalah kertas jimat yang biasanya digunakan ayah saya untuk menggambar jimat. Setelah Han San Qian mengambilnya, dia memeriksa kertas-kertas itu dengan saksama. Semuanya adalah kertas jimat, dan sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari kertas-kertas itu. Ini berarti bahwa tebakan awal Han San Qian sebenarnya benar. Jimat kuning itu sendiri tidak memiliki efek atau makna. Penindasan terhadap pria berpakaian hitam itu sebenarnya terletak pada bahan-bahannya. Memikirkan hal ini, Han San Qian menatap Lotus, apa yang biasanya digunakan ayahmu untuk menggambar jimat? Bisakah kamu menunjukkan bahan-bahannya? Lotus mengangguk, lalu mengambil kotak di kuil dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Tidak ada yang aneh dengan kotak itu. Itu hanya kotak logam kecil yang sederhana. Setelah membukanya, cinabar di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Cinabar itu basah kuyup dan tampak seperti air berlumpur. Tidak diketahui apakah itu karena kotak itu tertutup rapat atau karena hal lain. Singkatnya, lumpur itu tetap licin dan siap digunakan kapan saja. Han San Qian memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa tidak hanya ada cinabar. Tetapi juga hal-hal lain. Sepertinya ada dua hal lain yang tercampur di dalamnya. Han San Qian bertanya. Lian Hua menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa itu secara spesifik. Ayah saya mengatakan bahwa menggambar jimat diturunkan dari laki-laki ke perempuan, jadi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan ini. Apakah saudaramu tahu? Lian Hua terus menggelengkan kepalanya, dia seharusnya mengetahuinya, tetapi kamu juga tahu karakter saudaraku. Kamu membiarkannya bermalas-malasan, tetapi dia seorang ahli. Kamu membiarkannya mempelajari hal-hal formal.
Pada titik ini, Lian Hua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ayah saya dalam kesehatan yang baik, jadi saya tidak pernah memaksanya untuk belajar. Saya pikir saya akan memaksanya untuk belajar ketika ayah saya sudah lebih tua. Sinar harapan terakhir juga hancur. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengandalkan Han San Qian sendiri untuk mengidentifikasi apa yang tercampur di dalamnya. Bab 6122 Resep Rahasia. Tuan Han, Anda tidak perlu tahu apa saja bahan-bahannya, kan? Maksud saya, jika Anda ingin menggunakannya, ambil saja dan gunakan. Jangan bicara tentang apakah ayahnya masih hidup dan apakah itu bisa digunakan. Bahkan jika itu bisa digunakan, itu tidak masalah. Han San Qian membutuhkannya sekarang, yang merupakan prioritas utama. Tentu saja, Han San Qian harus diberi prioritas. Namun, Han San Qian tidak bisa menahan tawa getir ketika mendengarnya. Untuk sedikit cinabar ini, saya pikir tidak ada bedanya apakah itu ada atau tidak. Hah? Lian Hua tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han San Qian, berapa banyak yang Anda butuhkan? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Han San Qian benar-benar marah dan geli ketika mendengarnya. Dia tertawa karena Lian Hua memiliki niat ini, yang sebenarnya sangat baik, tetapi dia marah karena jika dia bertanya kepada Han San Qian berapa banyak yang dia butuhkan, Han San Qian sendiri akan sangat tidak berdaya. Dia sangat membutuhkannya. Setidaknya, sekarang, masih banyak orang berpakaian hitam yang menunggunya untuk berurusan dengan mereka. Bahkan jika itu hanya satu orang dan satu cinabar, berapa banyak yang akan terkumpul jika dia membunuh ribuan orang berpakaian hitam? Han San Qian sendiri tidak berani memikirkan jumlah ini. Satu-satunya harapannya adalah melakukan apapun yang dia bisa untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada musuh. Adapun sisanya, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Setelah mendengar penjelasan Han San Qian, Lian Hua merasa sedikit malu. Dia hanya ingin meminta bantuan, jadi dia tidak memikirkan hal-hal lain dengan saksama. Itu hanya setetes air di lautan. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi gigimu. Kata Lian Hua. Han San Qian mengangguk. Ini paling banter hanya sampel untuk Han San Qian. Kalau begitu, kita benar-benar perlu mencari tahu apa saja bahan-bahannya. Setidaknya, kita bisa membuat pencegahan berdasarkan ini. Ya, setelah mengetahui apa saja isinya, mungkin saja untuk membuatnya dalam jumlah banyak, lalu menggunakannya untuk menghadapi pria berpakaian hitam itu. Lian Hua mengangguk, dan setelah mengetahui maksud Han San Qian, dia tidak berkata apa-apa lagi. Han San Qian sekali lagi menaruh benda-benda itu di depan hidungnya dan menciumnya dengan saksama. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, ada darah di dalamnya, sepertinya itu darah ayam. Lotus tiba-tiba teringat sesuatu setelah mendengar perkataan Han San Qian, ya, seharusnya ada darah ayam, karena setiap kali ayahku akan membunuh seekor ayam sebelum mengambil jimat. Setelah itu, darah ayam akan dikalikan secara terpisah. Tetapi pada akhirnya, darah ayam itu menghilang tanpa alasan. Kurasa itu seharusnya yang digunakan ayahku untuk mengambil jimat. Han San Qian mengerutkan kening, tetapi masalahnya sekarang adalah ada bahan lain di dalamnya yang belum ku ketahui. Bahan yang tidak dapat dibedakan seperti ini sebenarnya hanyalah bahan pembantu, dan jumlah yang digunakan sangat sedikit, jadi bukan berarti Han San Qian tidak bagus, tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk dibedakan dan dideteksi. Xiaonu dan Lotus melihat bahwa Han San Qian tidak dapat membedakan, jadi mereka juga mengambil bahan-bahan itu dan melakukan perbandingan penciuman dan pemeriksaan yang relatif sederhana. Bukannya kedua wanita itu merasa lebih mampu daripada Han San Qian, tetapi benda ini dibuat oleh kepala desa, jadi bahan yang digunakan oleh kepala desa kemungkinan besar adalah barang-barang di desa. Oleh karena itu, kedua wanita itu yakin bahwa mereka lebih tahu tentang hal-hal di desa daripada Han San Qian, jadi jika mereka memeriksanya sendiri, mereka mungkin dapat menemukan petunjuknya. Namun, idenya indah, tetapi kenyataannya sangat suram. Kedua wanita itu mencium dan melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menemukan apa bahan tambahannya. 70%-nya adalah cinabar, 29% adalah darah ayam, dan bahan lainnya hanya 1%. Apa konsep 1%?
Dalam kasus asteris seperti itu, hal itu hampir dapat diabaikan, tetapi justru kerumitan semacam inilah yang tidak dapat hilang sedikit pun. Ini benar-benar membuat sakit kepala dan depresi. Apakah ada cara lain? Tanya Lian Hua. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Mungkin ada cara lain di dunia, seperti menggunakan beberapa metode kimia untuk membedakan darah ayam dan cinnabar, tetapi, setidaknya dengan pengetahuan Han Sanqian, ini adalah titik buta. Dia tidak memiliki metode yang sesuai, dan dia sekarang benar-benar bingung. Jika Anda harus bertanya kepadanya, dia mungkin punya metode yang tidak dianggap sebagai metode. Bab 6123 Dia menghilang. Kepala desa. Jawaban yang bodoh, tetapi juga sangat nyata dan langsung. Hanya kepala desa yang tahu semua rumusnya, jadi jika Anda menemukannya, Anda dapat mengetahuinya dengan bertanya. Mendengar bahwa metode Han Sanqian adalah ini, Lian Hua dan Xiaonu tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang tanpa berkata-kata. Metode ini tentu saja yang terbaik, tetapi sangat disayangkan bahwa sulit untuk menemukan ayahnya di desa, apalagi menemukan seseorang. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bekerja sia-sia malam ini. Lian Hua sedikit lelah. Dia menggali tanah selama beberapa jam dan tidak menemukan apapun. Dia bergegas kembali ke desa dan menghabiskan lebih dari setengah jam, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Musuh yang kuat berdiri di depan semua orang seperti gunung. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sulit untuk memanjatnya. Meskipun Han Sanqian sangat enggan untuk mengakui kekalahan, dia harus mengakui bahwa tidak ada cara lain ketika keadaan sudah sampai pada titik ini. Lupakan saja, mari kita kembali dulu. Meskipun jalannya sangat sempit, untungnya mereka tidak berjalan sampai mati sepenuhnya. Mereka akan tiba tengah malam, dan Han Sanqian masih perlu mencoba pada saat itu apakah yang disebut energi yang akan seperti yang dipikirkannya. Jika tidak ada cara untuk melukai musuh, maka memperkuat diri sendiri juga merupakan cara untuk melakukan serangan balik. Saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa tebakan di tengah malam ini benar, jika tidak, malam ini akan benar-benar membuang-buang waktu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak lagi memikirkannya, karena pencarian tidak membuahkan hasil. Lotus, Xiaonu, QR, mari kita kembali dulu. Mengenai penyerapan energi yang malam, Han Sanqian awalnya berencana untuk melakukannya secara langsung di manapun yang dekat, tetapi sekarang tampaknya tidak ada pihak yang memperoleh apapun, jadi lebih baik kembali terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di luar, jadi mengapa tidak langsung kembali ke kamp? Akan lebih baik jika kita dapat menyerapnya. Jika tidak, semua orang tidak perlu melakukan perjalanan jauh dan dapat beristirahat di dekatnya dan menunggu hingga fajar untuk bertemu musuh. Kedua wanita dan satu binatang buas tidak keberatan, dan mengikuti Han Sanqian dan hendak melangkah keluar dari pintu. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara aneh yang membuat sekelompok orang itu tiba-tiba berhenti berbicara. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh tanpa sengaja. Meskipun sangat halus, masih mudah untuk mendeteksinya di lingkungan yang sunyi seperti itu. Seekor tikus. Xiaonu menatap semua orang dengan heran dan berbisik. Tempat seperti desa berada di pedesaan, jadi tidak mengherankan jika ada tikus atau semacamnya. Sebenarnya, Han Sanqian tidak meragukannya. QR di sampingnya sama sekali tidak menganggapnya serius. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, Lian Hua menarik Han Sanqian kembali. Ada apa? Apakah ada yang salah? Han Sanqian mengerti maksud Lian Hua dalam hitungan detik. Sambil bertanya padanya, dia dengan cepat dan waspada melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang aneh. Lotus mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat dia perlahan berbicara, seharusnya tidak ada tikus di rumahku. Kenapa? Lotus tidak menjawab secara langsung, tetapi bangkit dan berjalan ke pintu di sebelahnya. Setelah membuka pintu sedikit, dia menemukan sesuatu di balik pintu dan menunjukkannya kepadanya, ini adalah ramuan yang baru saja aku taruh di sana sehari sebelum kejadian di desa. Setahu saya, di desa ini sering ada banyak tikus yang membuat onar. Mereka sering mencuri makanan kami dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi kami. Untuk menghukum tikus, semua orang sudah memikirkan banyak cara, seperti meracuni. Namun, yang paling ampuh adalah tanaman yang disebut Nepenthes ini.
Budak kecil itu pun mengangguk cepat dan berkata, ya, meskipun Nepenthes tidak dapat membunuh tikus dan tidak dapat menyembuhkan akar permasalahannya, baunya sangat ampuh untuk mengusir tikus. Itu adalah contoh yang sempurna untuk mengobati gejalanya. Begitu tanaman kantong semar digunakan di suatu tempat, pada dasarnya dalam waktu 7 hari, tikus tidak akan muncul di rumah ini, atau bahkan dalam radius 10 mil dari rumah ini. Hanya saja tanaman kantong semar sulit dipetik. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening sejenak. Artinya, suara gaduh di rumah itu sama sekali tidak mungkin disebabkan oleh tikus. Kalau begitu, apa itu? Bab 6124, tikus besar sekali. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengerutkan kening, dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Lian Hua dan Xiaonu juga sangat bijaksana dan segera terdiam. Pada saat ini ketika tidak ada hantu yang terlihat, tiba-tiba ada ledakan gerakan di dalam rumah, yang jelas tidak biasa. Oleh karena itu, kedua wanita itu juga tahu bahwa segala sesuatunya perlu ditangani dengan hati-hati. Tak perlu dikatakan, Kuer hampir tidak mengeluarkan suara apapun dari awal hingga akhir. Meskipun dia dan kura-kura tua itu telah terkekang di dasar lembah selama bertahun-tahun, dia tampaknya kurang memiliki pengalaman sosial tertentu. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah binatang buas kuno, dan pengalamannya dalam cara-cara dunia benar-benar lebih besar daripada unta yang kurus. Dibandingkan dengan kedua wanita itu, dia benar-benar tahu banyak hal dan aturan. Ketiga orang itu dan binatang buas itu berjalan perlahan menuju tempat asal suara itu dengan pemahaman diam-diam. Meskipun hanya ada satu suara di sana dan semuanya sangat sunyi, itu sudah cukup bagi Han Sanqian. Segera, ketiga orang itu dan binatang buas itu tiba di sebuah sudut kecil di dalam rumah, di mana banyak peralatan pertanian diletakkan. Meskipun tidak rapi, tidak juga berantakan. Tumpukannya di sana, dan tidak akan menarik perhatian siapapun untuk melihatnya lagi, termasuk Han Sanqian sebelumnya. Terlalu biasa, tanpa petunjuk apapun, jadi wajar saja jika Han Sanqian mengabaikannya. Namun, sekarang setelah dia datang ke sini mengikuti suara itu, jika dia mengamati dengan saksama, Han Sanqian merasa sepertinya ada beberapa masalah. Misalnya, meskipun tumpukan peralatan pertanian ini tampak sangat normal, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa ada beberapa di antaranya yang benar-benar disengaja. Terakhir, lawan saat ini tampaknya menyisakan sedikit ruang di sudut. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menghalangi kedua wanita dan Kuer di belakangnya, lalu dia menggunakan sedikit energi sejati di tangannya. Dan dengan cepat menyingkirkan semua peralatan pertanian di depannya. Kecepatannya begitu cepat hingga mencengangkan, dan itu juga membuat benda-benda yang bersembunyi di dalamnya sama sekali tidak dapat bereaksi. Dia terkejut, dan tanpa sadar mengangkat matanya, tetapi dia menemukan bahwa mata Han Sanqian, kedua wanita dan binatang buas itu telah terkunci padanya. Ayah! Melihat lelaki itu, Lian Hua terkejut sekaligus senang. Usianya sekitar 57 atau 58 tahun. Meskipun kulitnya relatif kasar dan gelap, ia secara umum lebih energik, lebih bersih, dan lebih rapi daripada penduduk desa pada umumnya. Orang ini tidak lain adalah ayah Lotus, kepala desa, Lu Jinkun. Lu Jinkun juga tercengang pada awalnya, tetapi setelah melihat Lotus, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Lotus. Han Sanqian melirik ayah dan anak perempuan itu, lalu ke Xiaonu, dan melihat Xiaonu mengangguk padanya, Han Sanqian tahu bahwa identitas orang ini pada dasarnya 100% dikonfirmasi, jadi dia melepaskan energi sejati di tangannya. Melihat Lotus, Lu Jinkun kemudian perlahan berdiri, dan ekspresi di wajahnya menjadi rumit, dengan kesedihan dan kegembiraan, tetapi pada akhirnya semuanya berubah menjadi pelukan. Putriku yang baik, ayah pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Ayah, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayah dan anak perempuan itu bertemu lagi dalam hidup dan mati, dan Han Sanqian tidak ingin mengganggu mereka, apalagi mendesak mereka. Han Sanqian tentu saja sangat jelas tentang perasaan reuni antara kerabat. Dia melambaikan tangannya, dan Han Sanqian membawa Xiaonu dan Kuer dan berbalik untuk meninggalkan rumah dan menunggu di luar pintu. Sesampainya di pintu, Han Sanqian tersenyum lembut dan menepuk bahu budak kecil itu, "Ada apa, kamu baik-baik saja?"
Budak kecil itu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, terima kasih Tuan Han atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Tetapi kamu juga tahu bahwa aku selalu sendirian di dunia ini dan tidak memiliki sanak saudara. Sekarang, melihat Suster Lian Hua dan ayah serta putrinya bersatu kembali, aku secara alami sedikit sedih untuk sementara waktu, dan tentu saja sedikit iri. Han Sanqian tidak mudah berempati dengan rasa sakit dan kesepian karena tidak memiliki sanak saudara, tetapi dia dapat dengan jelas memahaminya, tidak masalah. Sebenarnya, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat membantuku menjadi saudaramu di masa depan. Mendengar kata-kata Han Sanqian, budak kecil itu awalnya senang, dan kemudian teringat sesuatu, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak. Han Sanqian sedikit terkejut. Dengan identitasnya, ada begitu banyak orang di luar yang memohon dan berharap untuk berhubungan dengannya, tetapi dia berinisiatif untuk mengenali kerabatnya, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak dengan kejam. Ini benar-benar gadis besar yang menikah, dan itu kacau balau. Apa kamu yakin? Han Sanqian merasa terpikat, dan menambahkan dengan bingung, kenapa? Bab 6125 Wajah Dingin. Kau harus tahu bahwa kura-kura tua dan sapi aneh itu sama-sama ingin mendekatiku. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada Kuer. Kuer mengangguk cepat dan berkata, ya, gadis budak kecil, kemampuan tuanku berada di luar imajinasi orang biasa sepertimu. Kalau kau punya saudara sebaik itu, apalagi hal-hal lain, kurasa tidak banyak orang yang akan keberatan dengan keinginanmu untuk berjalan menyamping di dunia ini. Perkataan Kuer memang tidak dibesar-besarkan. Meskipun Han Sanqian sekarang adalah tuannya, kepribadiannya jelas bukan tipe orang yang membanggakan melonnya sendiri. Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun aku tidak bisa mendeteksi dengan akurat seberapa kuat ki sejati tuanku, berdasarkan apa yang telah kutemukan, aku belum pernah melihat beberapa orang seperti dia selama bertahun-tahun ini. Kau harus tahu bahwa Kuer adalah binatang mitologi kuno. Dia telah melihat terlalu banyak orang dan fakta selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah melihat lebih banyak tuan di zaman kuno daripada orang biasa. Hanya ada segelintir orang yang bisa membuat Kuer begitu yakin. Xiaonu ragu untuk berbicara. Apakah dia peduli dengan seberapa cakapnya Han Sanqian? Tentu saja dia peduli. Sepanjang zaman, wanita cantik menyukai pahlawan. Siapa yang tidak? Gadis mana yang tidak bermimpi bahwa lelakinya adalah orang yang tak tertandingi, berdiri di antara langit dan bumi, dan berdiri di atas langit? Xiaonu juga berharap demikian. Namun, dibandingkan dengan ini, Xiaonu sebenarnya lebih peduli dengan orang ini. Karakter, penampilan, percakapan, temperamen, dan bahkan segalanya tentang orang ini. Meskipun dia bukan orang yang tak tertandingi, tetapi dia adalah dia, pada kenyataannya, bagi Xiaonu, itu lebih penting, dan yang lainnya hanyalah poin tambahan. Tetapi bahkan jika Han Sanqian memuaskan semua ini, dia tidak ingin menjadi saudara perempuan Han Sanqian. Dengan hubungan antara kakak dan adik, Xiaonu tahu betul bahwa dia dan Han Sanqian tidak akan memiliki kemajuan di masa depan. Meskipun saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apapun dari Han Sanqian jika dia terus seperti ini, tetapi itu tidak penting, karena setidaknya masih ada secercah harapan. Secercah harapan selalu jauh lebih baik daripada keputusasaan. Tidak ada alasan. Xiaonu tidak bisa mengatakan apa yang ada di hatinya, dia tidak berani. Pertama, dia malu dan tidak berani mengungkapkan perasaannya dengan gegabah. Kedua, dia takut jika dia mengatakannya, begitu Han Sanqian menolaknya, dia tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Aku selalu menjadi saudara angkat. Mungkin suatu hari, aku akan membuat Tuan Han tidak senang, dan hubungan ini akan terputus. Bagi Xiaonu, ikatan keluarga adalah ikatan darah. Bahkan jika tulangnya patah, dagingnya masih terhubung. Han Sanqian tidak dapat membantah penjelasan ini. Meskipun agak ekstrim dan bias, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Namun, di hati Xiaonu, Tuan Han akan selalu menjadi sahabat Xiaonu, tidak ada orang lain. Xiaonu buru-buru menambahkan, takut penolakannya akan menjauhkan dirinya dari Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum lembut. Terkadang, semakin dia menatap Xiaonu, semakin dia tampak seperti Xiao Tao.
Keduanya sama-sama cantik, manis, lembut, dan perhatian. Meskipun mereka tidak memiliki kultivasi dan hanya akan menjadi penghalang dalam pertempuran, mereka menggunakan pesona pribadi mereka untuk menunjukkan kelebihan mereka yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Mereka dapat membuat orang-orang di sekitar mereka selalu merasa nyaman dan hangat. Xiao Nu juga sahabat karib Han Sanqian. Namun, karena kita berteman, jangan panggil aku Tuan Han lagi. Kau bisa memanggilku Sanqian. Sanqian. Xiao Nu telah memanggilnya seperti itu sejak lama, tetapi dia selalu merasa tidak sopan jika dia memanggilnya seperti itu tanpa Han Sanqian menyebutkannya. Meskipun dia belum banyak membaca, itu tidak berarti dia tidak tahu apa itu etiket. Dia sedikit bersemangat ketika dia memanggil nama itu untuk pertama kalinya, tetapi dia merasa sangat senang setelah memanggilnya, karena dia tahu bahwa dia dan Han Sanqian telah mempersempit jarak lagi. Dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Lian Hua telah berjalan keluar bersama Lu Jinkun. Setelah mengenang sebentar, ayah dan anak itu hampir bersemangat. Ayah, perkenalkan. Ini Han Sanqian. Berkat dia, putriku masih hidup dan sehat sampai bisa bertemu denganmu sekarang. Ini Kue Er. Xiao Nu tidak perlu memperkenalkannya padamu, kan?